Malah nggak ada. Kenapa? Tidak dikasih peluang. Hanya hiburan-hiburan saja akhirnya. Nah, itu saya sebagai kepala sekolah itu merasa bahwa anak-anak berprestasi yang tadi kita beri penghargaan itu harus diarahkan kembali supaya dia menjadi anak-anak yang berprestasi. Dan itu jadi kebanggaan kita. Hari ini saja Bapak Ibu bangga. Ya, saya minta maaf juga kepada anak-anak yang belum berprestasi. Kita doakan semoga kedepannya bisa berprestasi. Karena memang beda-beda umur itu beda juga. Kadang-kadang pas di SMK baru dia terlihat prestasinya, kan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua itu harus mengarahkan. Kalau kita hanya berdiam diri saja, ya pasti merekanya itu inginnya yang hal-hal yang tidak terikat, bebas. Nah, jadi saya secara pribadi bahkan mengajak anak-anakku sekalian yang berprestasi, ayo nih masuk ke Labaika. Bahkan tadi PT Erlangga direktur menyatakan bahwa karena kita punya program literasi membaca, karena membaca itu adalah membuka pikiran, menjadi kita cerdas, bukan main HP, membaca. Jadi PT Erlangga menyatakan bahwa khusus siswa baru kelas 10 itu digratiskan bukunya. Jadi Bapak Ibu anaknya itu dapat buku paket dari mereka. Tidak perlu lagi Bapak Ibu mengeluarkan uang biaya untuk membeli buku. Itu salah satu tertolong. Tertolong kedua lagi bahkan saya sebagai kepala sekolah SMKT Labaika juga ingin memberikan fasilitas bahwa anak-anakku yang alumni MTS Labaika itu masuk ke SMKT Labaika yang tadinya SPP-nya 235 cukup membayar 118.000 saja. 50% dipotong Bapak Ibu. Nah, jadi alumni MTS Labaika yang masuk ke SMKT Labaika tidak perlu lagi memikirkan biaya yang tadinya bayar SPP 195 hanya 118.000 saja. 50% Bapak potong itu. Sampai selesai. Dengan tujuan apa? Bapak ini merasa bangga berprestasi semua anak-anakku sekalian nih. Ini harus disalurkan terus nih. Contoh misalnya, tahfiz Qur'annya itu terus dikembangkan. Karena di Labaika satu-satunya tahfiz Qur'an yang lembaganya itu gratis. Bapak Ibu mungkin ada anaknya sekolah tahfiz Qur'an. Itu pasti berbayar. Tapi di Labaika gratis. Kok bisa? Karena kami punya cita-cita, ingin anak-anak kita itu berkembang, baik itu agamanya maupun dunianya. Nah itu. Belum lagi semua eskulnya, gratis semuanya. Cukup dengan bayar SPP saja. Kalau dikatakan cukup, cukup. Tidak cukup, enggak. Pasti cukup. Kenapa? Karena kita tergantung niatnya. Kita mau apakan ya anak-anak gitu. Kalau kita mau cari untung ya pasti enggak cukup. Tapi karena kita ingin mencari keridhaan oleh Allah Ta'ala, insya Allah dapat berkah, cukup Bapak Ibu. Dengan hanya membayar SPP, tidak ada lagi yang tahfiz Quran, sama. Dan bahkan tetap itu, pembinanya Ibu Ruby. Jadi yang tadi juz 30 hafal, dilanjutkan. Ya anak-anakku yang sekalian ingin berminat, orang tuanya sudah mulai memperhatikan anaknya dibujuk untuk, itulah tahfiz Quran di Labaika. Dan semuanya di luar jam sekolah. Tidak ada jam belajar. Jadi jam belajar tetap, di luar jam sekolah, ikut tahfiz. Nah, bayangkan keuntungannya dari Bapak Ibu banyak sekali. Anak kita terhindar namanya gadget ini. Nih, saya bawa hari ini. Ini bikin kita bermasalah. Siapa aja. Dan itu kita sudah lihat di TikTok dari mana-mana. Gara-gara ini anak itu bisa bikin macam-macam. Tapi dengan misalnya sekolah yang memang melarang dia bawa HP, terus banyak kegiatan, insya Allah kita meminimalisir mereka. Nah, itu tergantung kita sebagai orang tua. Dan saya sudah membuktikan itu. Dan anak saya itu Bapak Ibu, tahu dia bahwa dia sekolah tidak bawa HP, dia tidak akan main HP. Dia akan bawakan HP hanya khusus hari Minggu saja. Akhirnya terbiasa. Awalnya nggak terima, tapi karena sudah terbiasa di sekolah, tidak ada handphone, akhirnya terbiasa tidak menggunakan HP. Jadi HP itu jadi barang berharga pada saat dia hari Minggu. Jadi dia hari Minggu tuh menunggu-nunggu. Nah itu kan luar biasa. Dibanding setiap hari, bahkan kita ngomel-ngomel, main HP aja, malam main HP, begadang tengah malam, tidur jam 1, paginya susah dibangunin. Itu karena handphone. Dan itu sudah pernah saya alamin, kan begitu.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya di sini mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo kita ke sekolah yang memang fasilitasnya alhamdulillah. Mungkin orang tua sudah tahu Labaika. Gedungnya saja alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan, kenapa saya bangga? Labaika itu gedungnya itu semuanya dibantu pemerintah. Makanya Labaika itu tidak ada uang partisipasi, tidak ada uang bangunan. Kenapa? Karena semua gedungnya dibantu pemerintah. Pemerintah uang dari mana? Dari kita juga, dari pajak kita. Kalau kita makan ada pajaknya, beli mobil ada pajaknya, beli motor ada pajaknya. Semua dari kita. Dan makanya sampai sekarang alhamdulillah Labaika tidak pernah meminta uang bangunan, uang partisipasi. Karena saya dan teman-teman itu berusaha meminta kepada pemerintah melalui anggota DPR untuk membantu sekolah kita yang memang notabene saya terbuka mereka bahwa ini semuanya. Tahfiz Qur'annya gratis, eskulnya gratis, uang bangunannya gratis. Tolong dibantu, alhamdulillah dibantu semuanya. Makanya tadi sudah Bapak Ibu lihat bangunan kita bagus, kelasnya ber-AC. Sampai sekarang Bapak Ibu juga tidak pernah diminta untuk beli AC. Walaupun tidak secara keseluruhan. Tapi alhamdulillah langkah kita sana. Nah, jadi hari ini hari bahagia buat anak-anakku sekalian. Tapi jangan lupa setelah ini kalian mau kemana? Masih panjang perjalanan kalian. Mau kemana kita ini? Apalagi Bapak Ibu yang suka lihat TikTok sekarang. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang untuk kuliah saja itu berbiaya mahal. Kecuali UIN masih murah kan begitu. Iya Pak ya. Dan itu sudah dibuktikan. Tapi kalau kita ke perguruan tinggi yang lain itu mahal sekarang negeri. Jadi sekarang negeri pun mahal. Gara-gara ada UKT namanya uang kuliah tunggal. Yang Pak Nadiem saja sebagai menteri juga kaget. Saya bilang aneh, kalau menteri kaget berarti rektornya tidak melapor kepada menterinya kan begitu. Nah, jadi benar tadi dikatakan bahwa Direktur PT Erlangga bahwa kalau anak kita ke SMK itu tujuannya hanya satu, bekerja. Kalau sudah bekerja, punya uang, baru kuliah. Dulu kita, yang mungkinnya orang tuanya seperti S1 sekarang, dulu otak kita, mindset kita, itu tujuannya kemana? Kuliah dulu, baru kerja. Sekarang enggak. Sekarang kerja di usia muda, cari pengalaman. Setelah itu baru menanamkan namanya pendidikan, yaitu jenjang S1-nya. Nah, ini sama nih anak-anak kita nih, yang sekarang yang MTS kelas 9 nih, atau kelas 3. Mereka mau kemana ini? Mau kita kuliahkan nantinya, berarti masuk SMA, atau mau kita suruh dia bekerja baru kuliah? Dan Bapak yakin kita sepakat bahwa anak kita harus kita kerjakan dulu, baru kuliah. Kenapa? Karena sudah zamannya sekarang, tidak bisa lagi. Karena kalau anak kita kuliah dulu, Nik ya, kata Pak Yusuf Kala, kalau anak kita kuliah dulu kuliah nih, berarti umurnya 15 tambah 3, 18 berarti di umur 23 baru dia cari kerja. Itu susah sudah sekarang. Karena sekarang muda-muda saja. Sekarang wakil presiden kita aja umurnya baru 39. Masih muda sekali. Ya kan? Wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka kan begitu. Dan beliau terpilih. Itu masih muda sekali Bapak Ibu. Dan sekarang mindsetnya kita muda-muda semua berkualitas. Jadi mari Bapak Ibu, saya sebagai Kepala Sekolah Labaika mengajak Bapak Ibu, kita arahkan mereka masuk kemana, itu tergantung Bapak Ibu. Kemana kita maunya, karena anak kita adalah investasi kita. Investasi kita untuk jangka panjang, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tuanya. Dan yang terakhir, Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, Dewan Guru, wali kelas semuanya, yang telah menyiapkan acara ini. Kita beri tepuk tangan kepada seluruh panitianya. Dan sampai hari ini sudah sangat bagus berjalan, luar biasa. Bapak bangga, apalagi kepada pembawa acaranya, 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terima kasih, luar biasa. Bapak bangga kepada kalian. Dan Bapak bangga juga kepada seluruh anakku sekalian. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Amin. Dijaga kesehatannya, selalu belajar, selalu membaca buku, literasi, jangan selalu kalian melihat HP, tapi selalu membaca. Ingat, kalian masih panjang perjalanannya. Jangan sampai nanti putus sekolah,
atau masuk sekolah yang akhirnya kalian tidak tahu mau kemana kalian. Jadi kalian harus tahu untuk kemana kalian ini, karena kita penyesalan itu di akhir. Setelah itu bingung, aduh coba tahu kan begitu. Akhirnya penyesalan di akhir, karena tidak ada penyesalan itu di depan, selalu di belakang. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Acara selanjutnya, tes. Teringat cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu diterima. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Ayo nyanyi bareng. Tentang riwayatku, kata mereka diriku selalu dimanja. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Semuanya, ini adalah ibu saya. Ibu yang paling saya banggakan. Saya harap kalian juga bisa bangga dengan orang tua kalian. Ku pun melayang dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang. Anak-anak, kepada wisudawan wisudawati, silakan mencari orang tuanya untuk memeluk orang tuanya dan mengucapkan terima kasih. Dipersilakan kepada wisudawan wisudawati. Silakan dicari orang tuanya masing-masing. Silakan mencari orang tuanya masing-masing, kemudian orang tuanya dipeluk. Ayo, ayo berdiri. Dicari orang tuanya masing-masing. Ayo berdiri. Silakan boleh dicari
orang tuanya nak. Terima kasih Mami. Jangan duduk orang tuanya, jangan duduk. Diputar lagi lagunya sekali bisa. Lagunya boleh diulang lagi sekali. Bu Mega, lagunya diulang lagi sekali ya. Cari. Lagunya diputar lagi. Selesai ini kamu tahu cari. Tes. Buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayat. Masing-masing orang tuanya dipeluk. Mereka dirimu selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Nada-nada yang indah dariku. Tangisan nakal dari bibirmu takkan jadi ceritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Baik, kepada wisudawan wisudawati bisa menempati tempat duduknya kembali. Sekali lagi kepada wisudawan wisudawati diharapkan duduk kembali. Mohon dibantu oleh wali kelas untuk menertibkan anaknya. Saya sedikit menyampaikan kepada Bapak Direktur, terima kasih banyak sudah membimbing anak-anak kami sejauh ini, dan saya mengucapkan kepada para guru untuk selalu percaya dengan semua yang kami keluhkan. Kami memohon maaf atas nama wali murid jika selama kami bersekolah di MTS Labaika ada kesalahpahaman atau ada kesalahan apapun. Kami minta ridho dunia akhirat. Mudah-mudahan sekolah kita semakin maju, semakin sukses, semakin banyak lagi bibit-bibit yang unggul. Terima kasih banyak Pak Ade khususnya. Assalamualaikum. Anak-anak, acara masih berlanjut. Dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, pemutaran film dokumenter karya siswa-siswi kelas 9 MTS Labaika.
البرنامج بعده المشاهدة على الأفلام القصيرة للفصل التاسع المدرسة المتوسطة الإسلامية لبيك. Next agenda is showing documentary movie that produced by 9th grade students of MTS Labaika. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tahun yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain ditentukan. Semua kok tadi Mbak? Kenapa kerjanya sih Mbak? Enggak. Kan juga ada motor. Kayak kok punya takutnya sih. Boleh. Oh iya, katanya Indonesia sudah kata. Iya Mbak. Alhamdulillah kalau di rumah. Merdeka! Merdeka!
Ampun Gusti Gubernur, mohon saya. Wonten tamu Gusti. Saking Kompeni. Sebelumnya kami minta maaf ke tujuan kami sendiri adalah untuk menyampaikan surat dan regional. Surat apa? Baiklah, Gubernur akan tahu akibatnya. Lapor Kapten, Gubernur Suryo tidak menyetujui. Caranya dirawat Kapten. Bapak, oke kok. Cewek itu ada itu. Dengan itu. Indonesia merdeka. Orang Aceh, bendera kemerdekaan. Ulang aja kelihatan di situ. Tolong berikan ini kepada Gubernur Malang. Dua, tiga. Tolong berikan ini.
jadi saya sebagai gubernur Kalimantan Timur akan mengingatkan masuk ke arah sana yang dimana Kalimantan ini masih penuh dengan pohon yang alam-alam itu. Lapor Kapten, gubernur saya tidak menyetujui. Suaranya dirambat, Pak. Oke Pak Gubernur, bagaimana tanggapanmu tentang Kalimantan ini? Dari Kalimantan ini ya banyak masih pohon-pohon di sekitar sana tuh, sekitar sana. Dia itu bisa tumbuh itu. Ya, kepada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Wakakurikulum, Bapak Syukur, beserta wali kelas 9A, 9B, 9C, dan 9D, serta 9E, dapat naik ke atas panggung. Pembacaan nama wisudawan wisudawati Adinda Karissa Putri Long Iram Bayan 7 November 2008. Putri dari Bapak Ajis dan Ibu Ferry Mayasari. Ahmad Naufal Sopeng 10 November 2008, putra dari Bapak Dalhar dan Ibu Mulyanti. Ahmad Royhan Fadilah Samarinda 14 Mei 2009, putra dari Bapak Muhammad Samsuria dan Ibu Murni. Ahmad Sidik Al-Zaki Samarinda 16 April 2009, putra dari Bapak Takdir dan Ibu Kasdani. Aisyah Mutiara Hikmah Samarinda 11 November 2009, putri dari Bapak Heri Suseno dan Ibu Munjia. Alifah Kania Asyafa Kurniawan Sangatta 20 Desember 2008, putri dari Bapak Budi Kurniawan dan Ibu Yuni Wulandari. Alisha Raihana Tikandi Malang 21 Oktober 2008, putri dari Bapak Andi Riharto dan Ibu Titi Handayani SPD. Ana Alta Funisa Samarinda 19 Oktober 2008, putri dari Bapak Hadi Masful Bakri dan Ibu Sri Wahyuni. Ayu Salsabila Putri Samarinda 15 Februari 2009, putri dari Bapak Sarbani dan Ibu Asna.
Dinta Oktorio Azizi, Balikpapan, 20 Oktober 2009, putri dari Bapak Sutrisno dan Ibu Masni. Cek. Dina Elvina Rahma, Samarinda, 13 April 2009, putri dari Bapak Suharyandi Esos dan Ibu Ernawati. Erin Zalfa Anindya, Samarinda, 15 November 2008, putri dari Bapak Bambang Dwianto dan Ibu Rosi Indah. Farhan Nur Kamil, Samarinda, 10 April 2008, putra dari Bapak Daryono AMD dan Ibu Erlia Swiadi SE. Hasan Arsyad Abdillah, Madiun, 23 Januari 2009, putra dari Bapak Suhadi dan Ibu Dwi Suharyanti. Kusnul Maulida Salsabila, Batam, 15 Maret 2009, putri dari Bapak Purwo Handoko dan Ibu Eka Supatmawati. Mak Najwa Sifa Fitrianta Manjerang, Medan, 20 September 2009, putri dari Bapak Mak Goa Hira Ramadan Manjerang MBA dan Ibu Sri Kuntarti SE. Muhammad Alif Bai Sugiarto, Martapura, 24 Januari 2009, putra dari Bapak Bandi Sugiarto dan Ibu Pujiastuti. Muhammad Fahir Wildan Nafis, Samarinda, 4 Juli 2009, putra dari Bapak Muhammad Feriansyah dan Ibu Sarifah Wardatunisa. Muhammad Nafan, Samarinda, 2 April 2009, putra dari Bapak Mihdar dan Ibu Sumiati. Muhammad Royan Maulana, Samarinda, 25 Juli 2008, putra dari Bapak Zainullah dan Ibu Norma. Muhammad Royan Reodi, Samarinda, 10 Desember 2008, putra dari Bapak Reo Malani Eskom Mkom dan Ibu Bedi Suprapti Eskom Mkom. Muhammad Ruin Zikrillah Al-Araf, Segumbang, 11 September 2009, putra dari Bapak Rudiansah dan Ibu Mariana. Muhammad Sabiki El Hairi, Pekalongan, 16 November 2008, putra dari Bapak Muhammad Nasrun SPDI MPDI dan Ibu Ismaroh SPD. Naila Restian Dwi Mahfira, Samarinda, 16 Januari 2009, putri dari Bapak Suyanto dan Ibu Siti Jubaida. Nur Azizah Ramadhani, Samarinda, 13 September 2008, putri dari Bapak Puryanto dan Ibu Nuri Dayati.
Nur Zahra Hayati, Samarinda, 16 Maret 2009, putri dari Bapak Jumaidi dan Ibu Misrini. Ratu Bilqis, Samarinda, 8 Agustus 2008, putri dari Bapak Anang Ridwan dan Ibu Imanul Muslimah.